Shalom saudara, mari ikuti ibadah gabungan pria kaum Bapak Embun Hermon, Gemim Trivena Kaasar, Kadim Penatua Insinyur Octavianus Porayo MS. Untuk bersekutu memuji nama Tuhan di malam hari ini, dan ibadah ini akan dipimpin oleh Penatua Kolom 9 sebagai sekretaris Jemaat Trivena Kaasar. Dan dalam persiapan ini saya ajak untuk berdiri. Mari kita memulaikan ibadah ini. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, bernyanyilah baginya, bermakmurlah baginya, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Kita sambut dengan lagu Mari Puji Yesus. Mari puji Tuhan padanya, Dialah Raja dunia. Berita keselamatan harus kita sebarkan, agar banyak orang tahu dan mau datang kepadanya. Marilah kita arahkan hati dan pikiran kita untuk beribadah, menyembah, memuliakan Tuhan, agar supaya kita dapat menyatakan kebaktian ini berkenan bagi Allah. Tetapkan ibadah ini. Ibadah pria kaum Bapa Embun Hermon, Jemaat Trivena Kaasar, saat ini di tengah-tengah keluarga Pangau Supit. Jadilah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita memuji Tuhan Allah Bapa di sana. Ayatnya yang keempat. Allah kami Yang Esa, Bapa Putra, Allah kami Yang Esa, Bapa Putra dan Roh Kudus, kami datang menyembah-Mu, memasyurkan kuasa-Mu, puji syukur kepadamu. Bapak-bapak disilakan duduk. Mari kita berdoa memohon pengampunan dosa kepada Tuhan dan memohon tuntunan Roh Kudus dalam kita membaca merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami menaikkan pujian syukur kepadamu atas kasih dan anugerah-Mu yang terus melingkupi kehidupan kami. Kami bersyukur, berterima kasih karena Engkau terus menjaga, melindungi, memelihara kami, memberkati kami di dalam setiap aktivitas kerja dan usaha kami. Kuat sehat boleh kami alami hanya karena kasih dan anugerah. Sehingga di malam ini kami boleh datang untuk ada dalam persekutuan yang beribadah, menyembah, memuliakan Engkau Tuhan, sebagai pria kaum Bapa yang ada di Jemaat Trivena Kaasar, bersama dengan Bapak Diaken Theodorus Pangau dalam keluarga Pangau Supit. Kami mengakui ketika kami menjalani hidup yang Engkau anugerahkan, kami tidak luput dari perbuatan-perbuatan dosa.
kadang tidak sengaja kami lakukan, tetapi terkadang dalam keadaan sadar dan sengaja kami lakukan, walaupun kami tahu bahwa apa yang kami lakukan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Baik dalam pikiran kami, perkataan kami, bahkan tindakan kami yang seringkali menyakiti hati sesama kami, bahkan orang-orang yang ada di dekat kami, apakah istri kami, suami kami, anak-anak kami, orang tua, saudara kami, tetangga kami. Dengan rendah hati kami datang di hadapan kekudusan-Mu, memohon ampun atas perbuatan-perbuatan dosa yang kami lakukan, agar kami dilayakkan untuk ada dalam persekutuan dengan Tuhan, memuji, memuliakan Engkau. Terima kasih atas pengampunan-Mu ya Tuhan. Di perenungan warga Gemimbi sepanjang minggu yang berjalan ini, yaitu dalam Pertama Korintus pasal 15, dibaca ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Diberikan kita memuji Tuhan dengan melakukan MKB 116, siapa yang berpegang? Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakat, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu ada dalam hadirat Tuhan. Jadi ketika waktu orang ada dalam persekutuan ibadah, memuji, memuliakan, menyembah Tuhan, maka kita ada dalam hadiratnya Tuhan. Dan nah ini merupakan panggilan kepada kita semua yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang orang kenal dengan istilah Kristen, artinya pengikut Kristus. Orang-orang Kristen adalah orang-orang yang percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan tentu sebagai pengikut Kristus orang bersyukur. Nah, bersyukur bukan karena kebetulan orang secara keturunan orang Kristen, tapi betul-betul kita mengimani, meyakini bahwa Tuhan yang orang sembah di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang diberi kuasa oleh Bapa di surga, berkuasa di surga maupun di bumi. Seperti Yesus bilang, kepadaku telah diberi kuasa baik di surga maupun di bumi, dan yang tidak ada satu orang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi di luar Yesusnya tidak ada yang sampai ke Bapa di surga, karena tidak ada nabi-nabi sebelumnya ataupun siapapun sampai sekarang ini yang pernah mengatakan seperti itu. Hanya Yesus satu-satunya yang mengatakan seperti itu. Jadi ketika orang sebagai pengikut Kristus mengaku percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita percaya tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Ini yang menjadi pemberitaan yang sejak Raya Paskah sampai sekarang ini, sampai kenaikan Tuhan Yesus ke surga, penekanannya pada kematian dan kebangkitan Kristus. Kalau Yesus tidak mati, Yesus tidak bangkit, sia-sia orang
pe iman, yang tidak ada guna. Itu yang Paulus katakan, Rasul Paulus. Jadi tidak ada guna. Nah, firman Tuhan menjadi perenungan orang di sepanjang minggu berjalan ini, yang terambil dalam 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11 adalah surat penggembalaan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Jadi dia menggembalakan kembali karena di sana sudah ada orang Kristen. Penginjilan Rasul Paulus dan teman-temannya, dan pada akhirnya terjadi perpecahan. Kalau orang baca di bagian-bagian lain, ada yang aku dari golongan Apolos, aku dari golongan Kefas atau Petrus, aku dari golongan Paulus. Jadi terjadi perpecahan sehingga ada aliran-aliran. Belum lagi ada ajaran yang tidak mengakui tentang kebangkitan tubuh. Sehingga kalau ada ajaran yang tidak mengakui kebangkitan tubuh, berarti orang tidak percaya Tuhan Yesus ada bangkit. Inilah sebabnya Rasul Paulus menyampaikan surat kembali sebagai penggembalaan kepada jemaat orang Kristen yang ada di Korintus, yang sebagian adalah orang Yahudi, sebagian adalah orang non-Yahudi. Untuk apa? Untuk menegaskan kembali tentang inti Injil, ajaran Injil, inti Injil keselamatan, inti iman Kristen. Jadi iman Kristen intinya ada pada kematian dan kebangkitan Yesus. Dia mati untuk menebus orang berdosa. Dia bangkit untuk memenangkan maut. Artinya ketika dia mati, orang telah dibebaskan dari dosa. Bukan berarti orang sebenarnya tidak ada dosa. Dosa yang dimaksud ini dosa yang disebabkan oleh Adam dan Hawa. Dosa istilah, ada yang bilang dosa warisan. Nah, Yesus menjadi anak domba Allah untuk menebus dosa manusia. Karena dia mau menebus dosa manusia, dia harus Allah sendiri yang adalah firman itu datang ke dalam dunia menjadi manusia untuk menebus dosa manusia. Kalau dia tidak menjadi dalam 1 Yohanes dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu juga Allah. Dan di ayat 14 dia bilang bahwa firman itu telah menjadi manusia. Menjadi manusia itu ya Yesus. Jadi ketika Yesus ada di dunia ini dalam pengajarannya, dia dalam wujud sebagai manusia. Ketika dia bangkit naik ke surga, wujud ilahinya. Jadi ada dua wujud dari Yesus, wujud manusia dan wujud sebagai wujud keilahian, kealahan. Karena itu dia bangkit dan naik ke surga. Setelah dia bangkit, naik ke surga. Nah, ini yang mau ditegaskan oleh Rasul Paulus sebagaimana dia katakan dalam ayat 2, oleh Injil itu kamu diselamatkan. Nah, Injil yang dimaksud ini tentang berita kabar baik, berita sukacita tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Itulah berita inti berita Injil. Karena dengan kematian kebangkitan Yesus, maka orang diselamatkan. Kalau tidak, ya tidak. Orang tidak akan menikmati karya selamat Allah yang dikerjakan lewat Tuhan Yesus Kristus. Jadi oleh Injil itu kamu diselamatkan. Nah, tapi ada lanjut, asal kamu teguh berpegang padanya. Kalau teguh berpegang, kalau ya sekarang orang percaya, besok mungkin maka sia-sia. Itu yang Rasul Paulus, sia-sia iman kita. Asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu,
kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Ya, sekarang percaya pada akhirnya ya ragu, tidak percaya tentang kematian dan kebangkitan Kristus, karena sekarang ini ya pemberitaan tentang ya Yesus, bukan Yesus yang disalibkan, itu sampai sekarang digembar-gemborkan berita itu, dan bahwa yang disalibkan itu adalah Yudas. Nah, cerita itu dari abad pertama di saat Yesus sampai sekarang ini masih berkembang. Nah, tidak heran di tahun 50 sesudah Kristus ini berita ini disampaikan pada jemaat Korintus. Dari sejak itu ketidakpercayaan tentang kebangkitan Kristus sudah ada dan sampai sekarang ini. Makanya kalau bagi orang Kristen tidak teguh sebagaimana dikatakan Rasul Paulus, asal kamu teguh pada kepercayaan, maka orang bisa terombang-ambingkan orang beriman. Padahal ya sangat beruntung sebetulnya menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya pada Yesus Kristus, karena kita menikmati keselamatan yang kekal. Artinya ketika orang beranjak dari muka bumi ini, maka ada kehidupan setelah kematian, kehidupan baru, yaitu di sorga yang kekal. Dan siapapun, agama apapun, dia tentu merindukan untuk menikmati kehidupan kekal bersama Bapa di sorga. Tetapi jalan cuma satu. Jalan cuma satu. Yesus katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan itu pun kalau saya dengar-dengar di diskusi-diskusi antar agama, ya ternyata di Al-Quran ditunjukkan jalan itu. Jadi disebut bahwa Isa, ada yang bilang nyana sama Isa dengan Yesus. Tetapi kalau itu merujuk pada Yesus, Isa adalah jalan yang lurus itu di Al-Quran. Jalan yang lurus itu melalui Isa. Nah, kalau Isa yang orang yakini adalah Yesus, maka baku masuk dengan Yesus bilang, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada yang seorang pun yang datang pada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, pesan firman pada kita orang Kristen, terutama warga Gemim di minggu berjalan ini, untuk kita terus berpegang teguh pada kepercayaan kita, pada iman kita pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita mengakui, percaya tentang kematian dan kebangkitannya adalah untuk menebus dosa kita. Dia mati bagi dosa kita, bangkit untuk memenangkan maut. Kalau tidak, maka kita tetap mati dalam dosa. Nah, kalau kita bilang mati dalam dosa itu adalah neraka. Jadi ada surga, ada neraka. Nah, cerita tentang neraka orang so tahu semua bagaimana tuh kehidupan di neraka. Ada hidup, mau mati nyanda, mau hidup susah. Nah, itu gambaran firman Tuhan tentang neraka. Orang baca di Alkitab. Nah, kiranya lewat firman Tuhan di malam ini semakin mengokohkan iman percaya kita, dan ya semakin memotivasi kita untuk terus mencari Tuhan, terus menyembah, memuliakan Tuhan, memuji, memuliakan Tuhan. Memang sekarang ini ya orang dengan kemajuan teknologi ya boleh saja ibadah di rumah masing-masing tuh, buka YouTube ikut ibadah. Ya kalanya ikut ibadah cuma ada dengar ibadah, mendengar ibadah dan mengikut ibadah kan ya sama tuh. Lama dulu kalau orang putar radio ada khotbah dengar, tapi tidak menikmati, mengikuti tapi tidak menikmati, tidak masuk dalam persekutuan dengan Tuhan. Jadi ketika orang beribadah, orang ada dalam persekutuan dengan Tuhan.
Firman Tuhan berkata, di mana ada 2-3 orang berkumpul, di sana aku hadir. Beribadah secara pribadi penting, tetapi dalam satu persekutuan juga sangat penting. Karena itu panggilan pelayanan secara bersama sesuai berita firman Tuhan. Nah, dengan firman ini tentunya diharapkan kita termotivasi untuk terus ada dalam persekutuan dengan Tuhan, mengajak teman-teman pria kembapa untuk terus bersekutu, apakah itu lewat ibadah di rayon, di kolom, di ibadah gabungan, dan seterusnya. Dan ketika kita ada dalam persekutuan ibadah, hati dan pikiran kita hendaknya hanya terarah kepada Tuhan. Karena itu yang menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Ketika hati kita, pikiran kita tidak terarah kepada Tuhan, maka sia-sia ibadah kita. Ini tidak ada guna. Tidak ada guna. Kiranya demikian, Tuhan memberkati kita dalam melakukan firman-Nya dalam kehidupan pribadi dan keluarga kita, bahkan kemanapun kita pergi dan berada menjadi saksi-saksi Kristus yang setia. Amin. Amin. Kita dengarkan puji-pujian dari Pria Kembapa Rayon 3. Kuasa-Mu Tuhan selalu kurasakan di setiap langkah kehidupan ini. Nyatalah bagiku segala berkat-Mu Tuhan. Nyatalah bagiku kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu Yesus mengalahkan dosa-dosaku. Kasih-Mu Tuhan takkan berkesudahan. Ku nyanyikan dan ku masyurkan nama-Mu yang ajaib. Ku puji Kau dan ku sembah Kau sampai akhir hidupku. Terima kasih pujian sudah disampaikan, dan kita akan memberikan persembahan. Sambil memberi, kita menyanyi bersama Bila Topan Keras Melanda Hidup. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kesempatan indah di malam ini kami kembali diingatkan tentang karya selamat Allah yang dikerjakan lewat kematian dan kebangkitan Kristus yang menyelamatkan kami dari dosa dan maut. Roh Kudus-Mu kiranya meneguhkan firman-Mu ini dalam kehidupan pribadi kami masing-masing untuk menjadi kesaksian bagi sesama kami.
Kami bersyukur dalam ibadah ini kami juga boleh mengumpulkan persembahan, berkati kuduskan persembahan yang sudah kami kumpulkan ini untuk menjadi berkat dalam pekerjaan pelayanan di tengah-tengah persekutuan Jemaat Trivena Keasar, bahkan di wilayah Minawerot dan di Sinode Gemim. Kami bersatu hati mendoakan keluarga Pangau Supit, hambamu Diaken Theodorus Pangau dalam tugas kerjanya setiap hari, tapi dalam tanggung jawabnya tengah-tengah panggilan pelayanan di Jemaat Kolom 10 bahkan di Jemaat Trivena Keasar. Kau berkati dia dengan sehat kuat, sukacita, semangat melaksanakan tanggung jawab pelayanan, diberkati setiap perjuangan lewat pekerjaan dan usahanya, karena dari sanalah berkat-berkat-Mu Engkau alirkan bagi kehidupan keluarga hamba-Mu, keluarga Diaken Pangau Supit. Berkati istri Ibu Grace dalam tugas tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri, bahkan dalam usaha-usaha yang dia kerjakan Tuhan berkati, tapi juga dalam panggilan pelayanan baik di komisi musik gereja, tapi juga di KPDP. Engkau berkati dengan sehat kuat, sukacita, semangat melaksanakan tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah persekutuan Jemaat Trivena Keasar. Sehat-sehatkan mereka, jauhkan dari mara bahaya, celaka, sakit, penyakit ketika mereka melaksanakan aktivitas apapun dalam menjalani kehidupan yang Engkau anugerahkan. Berkati juga anak-anak kekasih mereka, baik yang sudah berkeluarga maupun belum, dalam tugas pekerjaan diberkati sehingga mereka dapat menikmati keberuntungan, keberhasilan dalam pekerjaan mereka. Sehat-sehatkan mereka, berkati tumbuh kembang cucu-cucu mereka. Demikian juga anak kekasih yang sedang menuntut ilmu diberkati dengan hikmat bijaksana daripada-Mu, tapi juga kesehatan, kekuatan Engkau karuniakan baginya, sehingga apa yang menjadi kerinduan harapannya ke depan dapat terwujud di dalam perjuangan hidupnya lewat pendidikan yang sedang dia jalani. Kami serahkan seluruh keberadaan kehidupan keluarga hamba-Mu, keluarga Pangau Supit, hanya ke dalam tangan kasih dan anugerah. Kami juga berdoa untuk bapak-bapak yang boleh hadir dalam persekutuan ibadah ini. Kau memberkati kami semua yang sudah datang beribadah, menyembah, memuliakan Engkau. Apa yang menjadi tugas kerja, tanggung jawab kami masing-masing sesuai profesi kami, Engkau berkati. Dan hikmat Engkau tambahkan bagi kami semua, sehingga kami boleh beroleh hati yang bijaksana dalam menata setiap tugas kerja tanggung jawab yang diundakkan kepada kami. Apa yang menjadi Engkau karuniakan, talentakan bagi kami, kami dapat gunakan itu dengan maksimal demi untuk memenuhi segala apa yang kami butuhkan dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Memberkati istri kami, pendamping hidup kami dalam mendukung setiap perjuangan hidup sebagai satu persekutuan keluarga. Kehidupan yang harmonis terus Engkau ciptakan di tengah-tengah kehidupan keluarga kami masing-masing. Sehat-sehatkan seisi keluarga kami, istri, anak-anak, cucu kami.
memberkati semua perjuangan hidup anak-anak cucu kami yang ada dengan kami, bahkan yang terpisah jauh dari kami. Ketika kami ada dalam pergumulan, Engkau kiranya terus hadir campur tangan, melepaskan kami dari setiap pergumulan yang kami alami, mendengarkan setiap keluh kesah kami, permohonan kami kepadamu, agar kami diberi jalan keluar sehingga kami terbebas dari pergumulan yang kami alami. Ya Tuhan Bapa di surga, kami pun berdoa bagi bapak-bapak yang tidak ada bersama-sama dalam persekutuan ibadah ini. Engkau kiranya lawat mereka satu persatu, tilik apa yang menjadi halangan mereka, dan memberkati mereka dalam setiap harapan kerinduan mereka, perjuangan hidup mereka. Dan biarlah pada kesempatan-kesempatan yang akan datang, mereka dapat datang untuk bersama-sama dalam persekutuan ibadah baik di rayon maupun persekutuan ibadah pria pembapa gabungan. Bapa di surga, kami bawa dalam doa bagi saudara-saudara kami, bapak-bapak yang ada dalam pergumulan sakit, mereka yang lemah tubuh, baik yang dirawat di rumah sakit, bahkan di rumah masing-masing. Bapak Weli Boyo dalam proses pemulihan kesehatan, Bapak Mesak Denga juga dalam proses pemulihan kesehatan. Engkau jamah mereka satu persatu. Bahkan bapak-bapak yang tidak dapat kami sebutkan satu-satu, Engkau tahu mereka semua, jamah mereka satu persatu. Pulihkan, sembuhkan mereka dari sakit penyakit dengan tangan-Mu yang penuh kuasa di dalam Yesus Kristus. Kami bawa dalam doa keluarga-keluarga yang ditimpa musibah kebakaran, keluarga Ibu Dece Koyanso, keluarga Denga Taramoy, keluarga Bapak Joni Denga. Kau kiranya terus campur tangan di dalam mereka menjalani kehidupan pasca bencana kebakaran. Kami percaya bahwa Engkau akan menolong mereka, menyiapkan segala sesuatu yang hilang, dan kami percaya Engkau akan menggantikan itu lewat kepedulian dari jemaat yang ada di Trevena Kasar ini. Tetapi semangat Engkau berikan bagi mereka dalam menjalani kehidupan pasca bencana kebakaran. Bahwa kami percaya dengan pertolongan Tuhan maka mereka diselamatkan dari musibah kebakaran. Berdoa kami bagi bapak-bapak yang sudah usia lanjut, yang sudah lemah tubuh, mari Engkau menolong mereka, menyertai mereka, memberkati mereka. Ya Tuhan Bapa di surga, kami pun berdoa untuk perjalanan persekutuan pria pembapa Embun Hermon. Komisi pria pembapa mulai dari ketua, penatua, Bapak Mercy, Sigarlaki SE, Wakil Ketua, Sekretaris, Asisten Bendahara, anggota komisi, tapi juga pengurus rayon, koordinator, kolom-kolom 1 sampai 10 diberkatilah mereka semua dalam mengemban tugas panggilan pelayanan di tengah-tengah persekutuan pria Pembapa Embun Hermon. Kau memberkati apa yang mereka kerjakan dan upayakan untuk kehidupan mereka, memberkati pelayanan mereka, tapi memberkati juga keluarga mereka masing-masing. Demikian pun panggilan pelayanan di tengah-tengah persekutuan jemaat Trevena Kasar. Berkati para pendeta, pendeta ketua badan pekerja, pendeta Artini Kalele Mande, MTH, pendeta Feni Lalalumi, STH, demi bersama-sama dengan diaken penatua, mulai dari kolom 1 sampai 10, bahkan Kompel Kaditra, tapi juga bersama kelompok pelayanan lansia, komisi kerja, panitia,
panitia-panitia yang ada, bahkan kostor, semua perangkat pelayanan jemaat diberkati. Itu secara bersama-sama melaksanakan tugas panggilan gereja untuk bersekutu, bersaksi, dan melayani. Sehingga jemaatmu semakin bertumbuh dalam iman percaya kepadamu dan semakin teguh di dalam iman percaya kepadamu. Ya Tuhan Bapa di surga, kami juga rindu mendoakan pemerintah kami dari pusat sampai ke desa-desa. Engkau memberkati mereka dengan hikmat kebijaksanaan dalam menata roda pembangunan, roda pemerintahan dan pembangunan di segala bidang. Termasuk di Desa Kaasar ini, hukum tua, seluruh aparat desa, bahkan pimpinan anggota badan lembaga diberkati, sehingga semua yang telah diprogramkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan semuanya itu hanya untuk hormat kemuliaan Tuhan, untuk mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat yang ada di Desa Kaasar. Ya Tuhan Bapa di surga, ada banyak harapan, kerinduan kami masing-masing pribadi, bahkan keluarga kami masing-masing. Engkau mengetahui semuanya, dan Engkau kiranya mendengarkan setiap permohonan pribadi, bahkan keluarga kami masing-masing. Ya Bapa di surga, inilah pengharapan kami dan kerinduan kami, ungkapan syukur kami yang kami sudah naikkan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar gereja berdoa. Akan kami ucapkan bersama doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Jangan bawa kami dalam cobaan, tapi bebaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dunia sampai selamanya. Amin. Undang berdiri, kita menutup, kita ganti dengan mars yang insomnia, mars Pembapa Gemim. Marilah kita pembapa. 2, 3. Marilah kita Pembapa Kristen di Minahasa. Tuhan panggil kita semua, sadarlah dan bangunlah. Masyurkanlah nama Yesus tiap saat dan masa. Jauh dekat jadi pelita, jadi garam di dunia. Marilah kita bersatu, masyurkanlah kasih-Mu. Bangun gereja negeri kita, rumah tangga hidupmu. Untuk selamat nusa bangsa, bahkan selamat dunia. Tuhan Yesus serta kita kini sampai selamanya. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, senantiasa menyertai memberkati keluarga Diaken Theodorus Pangau bersama istri Ibu Grace, menyertai memberkati kita sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk, demikian ibadah saat ini sudah selesai. Kami kembalikan kepada pembawa acara. Pria Kembapa Ambon Hermon yang saya kasih dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Di malam hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena berkat tuntunan tangannya ibadah di malam hari ini baru selesai dengan baik, yang telah dipimpin oleh Penatua Bapak Octavianus Porayo
sebagai sekretaris dan Penatua Kolom 9. Kami mengatasnamakan keluarga tuan rumah, bahkan kita yang hadir pada malam hari ini mengucapkan banyak terima kasih. Kiranya Tuhan selalu menyertai Bapak bersama keluarga di dalam pelayanan bersama kita sekalian. Terima kasih. Dan pada malam hari ini mungkin ada penyampaian sebelum ada aksi 5 menit, untuk silakan. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Yang pertama-tama penyampaian dari Komisi Pria Kombapa untuk kita semua bahwa dalam rangka kegiatan peribadatan dan persekutuan ibadah wilayah Minawerot, baru-baru ini kita telah mengikuti ibadah di Jemaat Karmel Lembea, dan atas kehadiran dari bapak-bapak yang sudah ikut dalam peribadatan ucapkan banyak terima kasih, senantiasa Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk kegiatan pertemuan selanjutnya pada bulan depan bertempat di Gemim Sion Tumalunto. Jadi sangat diharapkan kehadiran juga kita semua dalam persekutuan ibadah. Selanjutnya dalam kegiatan menopang keluarga yang kena korban dalam bencana kebakaran, Komisi Pelayanan Pria Kombapa telah memberikan bantuan yang sudah disampaikan oleh Bendahara Komisi Pria Kombapa. Telah disampaikan anggaran untuk bantuan berjumlah Rp500.000 pada keluarga dari Bapak Mesak dan Bapak Joni Denga sebesar Rp500.000. Dan pada kesempatan ini juga tidak menutup kemungkinan kalau masih ada dari masing-masing bapak-bapak di tingkat rayon 1, 2, dan 3, jika pengaturan yang akan diatur oleh masing-masing pengurus supaya dapat menyampaikan juga secara langsung kepada keluarga yang membutuhkan potongan-potongan bantuan dari kita sekalian. Karena jemaat Gemim Trivena Kasar juga telah memberikan bantuan kepada keluarga-keluarga korban, dan juga ada bantuan juga yang diberikan mengatasnamakan kolom-kolom baik kolom 1 sampai kolom 10 secara langsung di keluarga yang kena korban. Oleh karena itu kaum bapak juga dihimbau kepada kita semua untuk kita peduli. Dan juga pada beberapa waktu yang lalu jemaat juga Gemim Trivena Kasar telah memberikan bantuan kepada jemaat korban banjir di Balikpapan. Sudah diserahkan di bawah pimpinan Bapak Sekretaris Bapak Insinyur Octavianus Prayo. Bantuan mengatasnamakan jemaat telah disampaikan. Itulah tugas-tugas kita sebagai jemaat, sebagai pengikut-pengikut Tuhan yang setia dan memberikan bantuan kasih kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan kasih dari kita sekalian. Dan penyampaian selanjutnya untuk ibadah Kombapa bulan depan bertempat di Rumah Penatua Papa keluarga Sigaro Hakim Ambu pada bulan depan. Dan kalau tidak salah jadwal sebagai Kadim Bapak Sekretaris Bapak Yudi Luntunga untuk sebagai Kadim. Dan dimohonkan kehadiran kita semua pada pertemuan ibadah gabungan pada bulan depan, bulan Mei. Dan dalam rangka kegiatan pemuda, festival Festival Pemuda wilayah Minawerot 1, ada kegiatan akan dilaksanakan pada tanggal 1 dan tanggal 4. Kegiatan tanggal 1 itu adalah kegiatan lomba pembukaan ibadah dan ada kegiatan lomba vokal grup. Dan nanti pada tanggal 4 itu adalah kegiatan lomba pidato bahasa Inggris dan
lomba pidato bercerita Alkitab bahasa Manado, dan dimintakan kepada kita, khususnya juga bagi bapak-bapak Bani Yosua, yang dimohonkan di situ panitia bermohon untuk mengawal atau keamanan, baik keamanan lalu lintas dan lain sebagainya yang dibutuhkan, dan lokasi di gedung gereja, dan persiapan satu di keluarga kepala jaga 1 Bapak Raymond Dumais, dan persiapan 2 di pastor. Kemudian ruang untuk meditasi dan panggung di gereja. Jadi itu juga diharapkan topangan dari kita sebagai bapak-bapak, khususnya juga bapak-bapak Bani Yosua. Itu untuk kegiatan yang akan dilaksanakan di jemaat kita dari Komisi Pelayanan Pemuda. Dan untuk penyampaian yang terakhir untuk kita semua, bahwa dalam kegiatan sosial dana sehat, khususnya yang sempat terhenti, ada respon dari bapak-bapak di tingkat Rayon 2 telah berinisiatif untuk berencana melaksanakan, sementara kehadiran Penatua di Rayon 2 telah memberikan satu kepengurusan yang akan dilaksanakan tentang dana sehat yang akan dilaksanakan oleh pria Kombapa dari Rayon 2. Thank you for watching. Like, subscribe. Have a nice day.